Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau biasa dikenal dengan nama UHAMKA merupakan salah satu perguruan tinggi swasta dengan akreditasi A yang ada di wilayah Jakarta Timur dengan memiliki 10 fakultas dan 41 program studi yang salah satunya ialah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang disingkat menjadi FKIP. Salah satu mata kuliah wajib yang mendukung proses belajar mengajar di mahasiswa FKIP yaitu dengan adanya kegiatan PLP 1 atau Perkenalan Lapangan Persekolahan 1. Kegiatan PLP 1 merupakan kegiatan pemagangan yang dilakukan mahasiswa-mahasiswi program sarjana pendidikan yang bertujuan mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan atau madrasah di sekolah, yang mana hasil dari kegiatan observasi tersebut akan dilaporkan dan dinilai oleh dosen pembimbing pada saat proses PLP 1 berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Wulandari dari Pendidikan Sejarah semester 5 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam proses kegiatan PLP 1 ini, kami lakukan secara online maupun secara offline yang berbentuk suatu wawancara. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yaitu ingin memaparkan atau melaporkan hasil PLP 1 saya bersama dengan kelompok saya di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. SMA Muhammadiyah 4 Jakarta merupakan sekolah menengah atas swasta yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, dengan akreditasi A. SMA Muhammadiyah 4 Jakarta berasaskan Islam yang berada di naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Dengan visi yaitu agar terciptanya peserta didik unggul dalam prestasi akademik serta berkualitas dalam penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi iman dan takwa serta akhlakul karimah. Dalam proses kegiatan PLP 1 ini, kami lakukan secara online maupun secara offline yang berbentuk suatu wawancara. Dalam proses wawancara ini, kami sudah memberikan poin-poin pertanyaan yang ingin kami kulas mengenai SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. Untuk pertama kali, kami wawancarai Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Jakarta, yaitu Bapak Rianta MPD. Pada poin pertama ini yaitu mengenai karakteristik umum peserta didik SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. Karakteristik peserta didik SMA Muhammadiyah 4 Jakarta secara umum dapat dikatakan baik, sebab mereka mau mengikuti pembelajaran secara semangat dan memiliki minat yang tinggi. Walaupun pembelajaran ini dilakukan secara daring, bahkan mereka mau mengikuti atau berusaha mempelajari aplikasi-aplikasi berbasis sekolah daring seperti Zoom Meeting, Google Meeting, maupun School Smart. Dalam hal ini, peserta didik diarahkan untuk melek teknologi. Poin kedua yaitu tentang struktur organisasi sekolah maupun tata tertib yang ada di sekolah secara daring. Dalam hal ini, struktur organisasi maupun tata tertib yang ada di sekolah dalam keadaan luring juga diterapkan dalam keadaan daring. Tidak banyak yang berubah, namun beberapa hal tata tertib ada yang ditambahkan, seperti yaitu penggunaan alat teknologi, handphone maupun laptop dalam pembelajaran. Nah, di sini hak peserta didik sangat diperhatikan oleh pihak sekolah, seperti contohnya peserta didik yang tidak memiliki atau memiliki kendala di alat teknologinya. Pihak sekolah meminjamkan alat teknologinya kepada peserta didik tersebut yang dilakukan secara pembelajaran daring ini.
Selanjutnya yaitu mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan pihak sekolah dalam pembelajaran daring ini. Kegiatan yang biasanya dilakukan secara luring dalam kegiatan daring ini tentunya memiliki kendala dan terbatas, seperti contoh upacara hari Senin. Namun di samping itu, kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat dilakukan secara daring dilakukan oleh pihak sekolah. Contohnya seperti adanya ngaji setiap pagi maupun acara-acara di hari-hari besar seperti 17 Agustus. Mereka mengadakan suatu lomba yang mana dilakukan secara daring seperti penulisan esai, puisi, dan lain-lainnya. Dan juga kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik. Ini juga mengalami hambatan atau kendala. Namun bagi ekstrakurikuler yang dapat dilakukan secara daring, dilakukan secara daring. Ya ini seperti Hizbul Waton, kegiatan-kegiatan IPM maupun tahfiz Quran. Lalu selanjutnya yang kami wawancarai yaitu salah satu guru pendidikan sejarah yang ada di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta yang bernama Ibu Zuliati. Poin pertama yang kami tanyakan kepada guru sejarah ini yaitu mengenai apakah ada perbedaan antara pembelajaran daring maupun luring. Menurut beliau, pembelajaran secara daring maupun pembelajaran secara luring ini tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, seperti harus mengganti struktur pembelajaran itu tidak diharuskan, karena seperti contohnya pada sistem instrumen penilaian siswa, hal tersebut masih berlaku seperti penilaian yang dilakukan secara luring, seperti penilaian melalui tugas-tugas yang dikasih, terus dengan ujian-ujian sekolah maupun sikap yang ditunjukkan siswa dalam kesehariannya. Namun di samping itu tentunya kegiatan proses belajar daring ini memiliki kendala seperti susahnya sinyal internet, terus terbatasnya beberapa siswa yang mengakses perangkat, handphone dan ataupun laptop, dan cukup sulitnya pembelajaran interaktif yang dilakukan di kelas. Namun guru memiliki cara untuk meningkatkan kembali semangat minat belajar siswa-siswi dalam pembelajaran daring ini, seperti menciptakan komunikasi terbuka antara guru dengan siswa, memberikan kesempatan siswa-siswi untuk menuangkan pendapatnya dalam pembelajaran daring ini. Setelah itu diadakannya evaluasi pembelajaran di akhir semester ataupun akhir pembelajaran. Lalu selanjutnya kami mewawancarai salah satu siswi di SMA Muhammadiyah Jakarta bernama Vera Azahra yang merupakan siswi kelas 12 IPS. Yang kami tanyakan kepada saudari Vera ini mengenai bagaimana sih perasaan dia dan teman-temannya selama pembelajaran daring ini. Menurutnya dalam pembelajaran daring ini kurang relatif sebab kurangnya interaksi antara guru dengan siswa yang menyebabkan kadang pembelajaran adanya miskomunikasi ataupun kurang pahamnya siswa terhadap pembelajaran tersebut. Oleh sebab itu, cara yang dilakukan oleh saudari Vera ini yaitu dengan mengulang pembelajaran di malam hari atau di setelah pembelajaran tersebut selesai. Selanjutnya yaitu harapan saudari Vera untuk guru yaitu dengan mengerti kebutuhan siswa, jangan terlalu mengejar materi di materi selanjutnya, dan kurang efisiennya dengan adanya kerja kelompok, sebab ketika kerja kelompok menurut saudari Vera ya ini hanya satu orang atau dua orang saja yang mengerjakan, lalu yang lainnya hanya mengikuti saja. Sekian pemaparan video mengenai PLP1 saya dan kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.